Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi dengan praktikum reaksi identifikasi anion part 2. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum dengan uji bromida. Yang pertama, kita ke bagian yang A dengan memasukkan larutan kalium bromida, lalu ditambahkan dengan AgNO3, lalu diamati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang B yang pertama. Pertama, kita masukkan larutan kalium bromida, lalu ditambahkan dengan asam nitrat pekat, lalu dipanaskan. Dipanaskan ini akan timbul uap berwarna merah coklat. Nah, uap ini akan dibuktikan dengan menambahkan kloroform ke dalam larutan tersebut. Maka lapisan kloroform tersebut berwarna coklat merah. Teman-teman bisa diamati hasil perubahan yang terjadi. Selanjutnya percobaan iodida yang poin A. Pertama kita masukkan kalium iodida, lalu ditambahkan dengan larutan AgNO3, lalu amati apa perubahan yang terjadi. Oke teman-teman, kita selanjutnya masuk ke poin yang C. Yang pertama, kita masukkan larutan kalium iodida, selanjutnya kita masukkan larutan plumbum nitrat. Nah, setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Dan selanjutnya kita encerkan dengan Aquades. Lalu kita kocok larutan tersebut. Setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Di dalam praktikum ini ada didinginkan. Jika hal ini didinginkan, maka akan membentuk keping-keping endapan. Tetapi dalam praktikum ini tidak dilakukan.
Selanjutnya kita masuk ke 12, rhodanida atau tiosyanat. Kita masuk ke poin A. Yang pertama, kita masukkan larutan kalium tiosyanat lalu ditambahkan dengan larutan AgNO3. Setelah itu, kita amati apa perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Selanjutnya kita masuk bagian poin B. Pertama kita masukkan larutan kalium tiosyanat. Lalu ditambahkan dengan larutan feriklorida. Setelah itu amati apa perubahan yang terjadi. Percobaan ke-13, borat. Kita masuk ke poin yang A. Pertama kita masukkan larutan natrium tetraborat atau boraks. Lalu ditambahkan dengan larutan AgNO3. Setelah itu, amati apa perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin yang B. Pertama kita masukkan larutan natrium tetrabonat ke dalam cawan porselin. Setelah itu kita lakukan pemanasan sampai muncul uap dan tertinggal garam. Setelah itu kita siapkan asam sulfat pekat dan metanol terlebih dahulu. Kita masukkan secara bersama-sama dan kemudian dibakar, maka akan muncul warna api. Setelah itu kita amati warna atau api yang muncul. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 14, fosfat, poin A. Pertama kita masukkan larutan natrium fosfat. Setelah itu ditambahkan larutan AgNO3. Lalu diamati apa perubahan yang terjadi. Kayak kekuningan gitu. Baru tapi Selanjutnya kita masuk ke poin yang B. Pertama, kita masukkan larutan natrium fosfat. Lalu ditambahkan dengan larutan amonium molibdat. Lalu ditambahkan dengan asam nitrat encer.
Setelah itu kita amati apa yang terjadi. Selanjutnya kita lakukan pemanasan. Lalu amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya percobaan ke-15, kromat bagian A. Pertama kita masukkan larutan kalium kromat. Ditambahkan dengan larutan AgNO3. Setelah itu amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang B. Pertama, dimasukkan larutan kalium kromat. Setelah itu ditambahkan larutan PbNO3 dua kali. Lalu amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya di percobaan 16 di kromat poin A. Yang pertama kita masukkan larutan kalium di kromat. Lalu ditambahkan dengan larutan AgNO3. Lalu amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk poin yang B. Pertama kita masukkan larutan kalium di kromat. Lalu ditambahkan larutan BaCl2. Setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 17 tentang asetat poin B. Pertama kita masukkan larutan natrium asetat. Lalu ditambahkan dengan larutan feriklorida. Setelah itu, amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada percobaan 18, permanganat. Poin B. Pertama kita masukkan larutan kalium permanganat.
lalu ditambahkan dengan larutan asam sulfat encer, dan ditambahkan dengan hidrogen peroksida. Setelah itu, kita amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang E. Pertama, kita masukkan larutan kalium permanganat Setelah itu ditambahkan dengan larutan asam sulfat encer, setelah itu ditambahkan dengan larutan asam oksalat, kemudian kita amati apa perubahan yang terjadi. Setelah itu, kita lakukan pemanasan. Dan kita amati apa perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih.